tahun 2020. Senang sekali Kak Pandu, aslinya kita bisa Natal bersama. Iya nih, puji Tuhan sekali teman-teman, kita bisa dipertemukan lagi di Natal pada tahun ini ya. Sangat luar biasa sekali teman-teman, boleh menunjukkan dong, tunjukkan kasih reaction kalian. Iya, kasih emoticon, kasih reaction yang menunjukkan kalau kalian benar-benar excited nih. Tunjukin dong, boleh minta tolong kasih emot, kasih ekspresi, ya, tunjukkan kalau yang menunjukkan kalau kalian ini benar-benar excited ikut Natal ini ya. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Biasa ada banyak reaction dari sini dan kita percaya pasti semuanya pada sukacita meskipun Natal ini secara online ya, kita bisa lihat. Oke, sebelumnya di sini aku mau perkenalkan diri dulu. Mungkin ya banyak dari teman-teman yang sudah bosan melihat orang ini lagi, gitu ya. Tapi mungkin ada juga beberapa teman yang belum tahu siapa aku gini ya. Jadi aku perkenalan dulu, nama aku Pandu dari PGSD angkatan 2017 dan di sini aku ngomong nggak sendirian, jadi santai ya teman-teman. Di sini aku ngomongnya nggak sendirian kok. Aku bawa teman dan silakan perkenalkan diri dulu. Halo semua, perkenalkan saya Heli Berlian Minerva dari angkatan 4 yaitu angkatan Kasih Karunia. Wah, luar biasa sekali ya. Dan di sini di Natal tahun ini kita selain spesialnya kita ini dilakukan secara online dan kita juga sekarang kan sudah memiliki anggota keluarga baru. Oh, betul sekali, ada angkatan baru yang baru bergabung dengan Natal kita tahun ini. Betul sekali. Dan di sini aku mau dong tanya kepada salah satu perwakilan gitu ya. Di sini ada Selmi atau enggak? Selmi boleh bersuara? Selmi dari PGSD angkatan 5. Umya. Saya kan HP dulu ya. Apakah ada Selmi? Ada. Oke, Selmi. Selmi minta tolong dong kamu bisa nih dikasih kayak kesanmu ini. Ekspektasinya. Iya, terhadap Natal FKIP pada tahun ini kamu merasa gimana? Excited kah? Apakah kamu merasa biasa aja sudah ikut Natal bertahun-tahun gitu? Boleh dikasih tahu dong ke kita semua, sharing. Kalau aku excited banget karena ini Natal pertama bersama FKIP, tapi ada sedihnya juga soalnya dilaksanakan secara online. Oh. Semoga tahun depan kita bisa berkumpul bersatu merayakan Natal sama-sama ya. Sekali kita pasti sangat merindukan Natal secara offline. Iya. Tapi walau begitu kami bisa melihat kebahagiaan dari kalian semua dan pastinya berkat Natal nggak akan berkurang untuk kita semua. Sekali. Oke, kita sudah mendengar dari salah satu teman perempuannya. Sekarang kita mau dengar dong dari pihak laki-laki dan tentunya dari angkatan 5 juga. Ada Amsal Gia. Amsal Gia. Kayaknya kita harus cari yang lain, kandidat lain kan. Oke, kandidat lain yang saya kenal ya. Bill Gior. Halo Billy. Halo Kak. Oke, bagaimana kesan-pesannya ini Dek selama mengikuti Natal ini? Kan masih belum tahu ya Natalnya nanti gimana ekspektasinya, juga kesannya gitu. Silakan. Tentunya excited kayak Shell nih dan penasaran gimana sih Natal di FKIP itu. Segitu Kak. Iya, pasti semua di sini bukan hanya Billy, tapi kita semua, bahkan kita sendiri penasaran gimana ya nantinya gitu. Iya, oke. Selanjutnya di sini kita mau ngapain? Kita akan melakukan praise and worship tentunya untuk memuliakan Tuhan, untuk bersukacita bersama menyambut Natal ini. Oke, dan teman-teman, kalau teman-teman masih merasa excited, boleh dong dikasih emoticonnya, boleh dikasih reaksinya lagi dong. Mungkin kita mau tanya satu lagi ya? Tanya satu lagi boleh enggak? Boleh. Mungkin dari pihak dosen. Oh iya, betul sekali. Di sini saya tadi melihat ada Miss Yuli Gautama. Boleh dong Miss Yuli Gautama bisa menyampaikan feel-nya pada saat ini tuh seperti apa gitu. Ya, saya persilakan Miss. Ya, selamat sore semua. Ya, saya bersyukur bisa bergabung hari ini. Ini pertama kali juga saya join ya FKIP buat Natalan. Jadi ya saya sangat sukacita ya bisa melihat dan sukacita melihat semangatnya teman-teman di sini semua luar biasa. Terima kasih Miss Yuli. Semoga apa yang dirasakan Miss Yuli ini bisa juga tersampaikan juga ke kita semua gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk memasuki proses praise and worship. Pada tim praise and worship kami persilahkan. Shalom,
sekali kita bisa bertemu kalian lagi di sini walaupun secara online, tapi sukacita itu tidak akan berkurang dong pastinya. Nah, pada hari ini kita mau mulai ibadah perayaan Natal kita, pujian seorang anak telah lahir. Kita
mengucap syukur pada sore hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan, meski kami dalam keadaan jarak jauh. Tuhan, kami percaya sukacita itu tidak berkurang dari hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai perayaan Natal ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Semangat kan? Yang semangat lambaikan tangannya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan Dia lahir untuk kami.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika di malam Natal ini, kami mengatakan dari hati kami, saya cinta Yesus. Berkenankah Engkau mendengarkan ungkapan isi hati kami? Berkenankah Engkau Tuhan? Karena Engkau menyelidiki sampai ke dalam hati kami. Engkau tahu keadaan kami saat ini pada waktu kami mempersembahkan pujian dan mengutarakan dari hati kami. Karena ketika kami bersama-sama sebagai Sivitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Petra, para mahasiswa bersama dengan segenap dosen, beribadah kepada Tuhan untuk mengingat bahwa sebelum kami bisa mengatakan kami mengasihi Tuhan Yesus, Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami ketika kami merayakan Natal pada hari ini, agar kami boleh sungguh-sungguh mengalami kembali kehidupan mengasihi Tuhan. Karena kami boleh berjumpa sekali lagi dalam sebuah pengalaman kami dan Tuhan Yesus dan kami. Setiap orang Engkau lawat, setiap orang Engkau sapa, setiap orang Engkau kasihi. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman Natal. Kiranya Allah Roh Kudus yang Maha Kudus berkenan untuk menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Dan untuk hamba-Mu yang sangat lemah dan tidak berdaya ini, menyerahkan diri, kiranya Tuhan berkenan memakai hamba-Mu memberitakan firman Tuhan, firman Natal. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Untuk anak-anakku semuanya dan segenap dosen yang sudah hadir di dalam Natal dilakukan dalam jaringan. Kita lama-lama sudah mulai terbiasa sejak bulan Maret sampai dengan hari ini, sudah 9 bulan, kita tidak bisa bertemu, tetapi kita bertemu dalam iman. Ya, dalam iman. Karena apa? Karena ketika kita hanya melihat handphone atau laptop atau komputer, kita percaya bahwa di sana, entah di Surabaya, di Pulau Jawa, dan di berbagai macam pulau di Indonesia ini, ada saudara-saudara yang kita kasihi, yang selama berbulan-bulan ini kita berelasi sekalipun kita tidak bisa bertemu face to face. Kita sedang belajar sebuah bentuk relasi yang berbeda dari apa yang kita alami selama ini. Dan relasi seperti ini bagi beberapa orang sempat memang merasa aneh, tetapi kemudian karena tidak ada pilihan lain, mulai menjadi biasa. Bagi beberapa orang lagi terasa tidak menyenangkan, bahkan mengganggu dalam menikmati hari demi hari. Dan bagi beberapa orang lagi, ini menjadi sebuah kesulitan. Karena apa? Karena model relasi yang berjarak jauh dibayang-bayangkan
tidak bisa mengekspresikan secara totalitas, walaupun hari ini saya melihat ya, teman-teman panitia itu bekerja luar biasa. Kemarin baru menyelesaikan semua proses ujian. Tetapi di tengah-tengah persiapan dan proses ujian menyiapkan, saya bayangkan di mana itu rekamannya itu ya, lengkap dengan alat musik ya, kemudian masih bikin dekorasinya untuk menghadirkan suasana. Ini menurut saya luar biasa dan sangat membantu, terutama untuk adik-adik kita yang sekarang ini disebut dengan angkatan pengharapan, ya, karena belum menjadi kenyataan muncul di Petra. Angkatan pengharapan ini terus punya pengharapan, walaupun belum pernah bertemu dengan kita. Tetapi relasi ini sekalipun sangat dan amat terbatas, sudah menjadi salah satu model relasi kita. Artinya, kita bisa merasakan dan mengalami sesuatu meskipun tidak ideal. Dan hari ini kita akan belajar model relasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan sekali terjadi, hanya satu kali terjadi untuk selama-lamanya. Yaitu model relasi yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah dalam kekekalan. Karena apa? Karena model relasi yang pertama yang didesain oleh Allah, bahwa relasi Allah dan manusia adalah relasi sebagai gambar Allah, bayang-bayang Allah yang ditempatkan di dekat Allah, di hati Allah. Ternyata manusia yang diciptakan dalam relasi yang luar biasa indah, memilih caranya sendiri dan merusak model relasi yang mulia dan yang kudus ini dengan kejatuhan manusia di dalam dosa karena memilih untuk menentukan posisi dalam relasi itu, tidak mau dalam posisi sebagai yang memuliakan Allah, tapi ingin menjadi Allah yang dimuliakan dalam dirinya sendiri. Karena itu Natal berarti, nah sekarang saya mau share screen ya. Oke, sebentar. Ini saya pindahkan dulu. Oke. Ya. Ya. Jadi kita akan melihat, saya akan full ya kan, saya akan full screen. Saya full screen. Oke, ya. Jadi ketika Allah mau, ini sudah kelihatan ya, sebentar kok belum berhasil ini. Bentar. Saya mau. Oke. Nah, ketika Allah yang begitu mencintai manusia, mau tetap menyatakan kasihnya sekalipun manusia sudah memilih model relasi menurut kemauan manusia. Allah yang kekal, Allah yang menciptakan manusia dengan rencana yang sempurna, tetap dapat mewujudkan relasi yang ditetapkan dan direncanakan sejak kekal melalui model relasi untuk menghadirkan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah untuk pemulihan relasi, untuk terjadinya perdamaian antara manusia yang berdosa yang melawan Allah dengan Allah yang mau mendamaikan dirinya dengan manusia dengan jalan inkarnasi. Dan ini menjadi tema kita dalam Natal malam hari ini. Bahwa Tuhan Yesus Kristus menginkarnasikan dirinya. Tuhan Yesus Kristus inkarnasi untuk mewujudkan sebuah pemulihan, untuk memulihkan relasi antara
manusia dengan Allah, untuk merekonsiliasi manusia dengan Allah yang kudus. Dan jalan satu-satunya adalah jalan inkarnasi Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam firman Tuhan, nah saya berharap kita semua memegang Alkitab kita dan membaca firman Tuhan walaupun saya yang membacakannya dari Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang. Datang ini kita baca inkarnasi. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus melakukan inkarnasi untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan, rekonsiliasi bagi banyak orang supaya hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah rusak itu dapat dipulihkan, dapat kembali manusia berelasi dengan Allah. Dan di dalam pelayanan inkarnasi Yesus Kristus, Allah menjadi manusia, saya ulangi, Allah menjadi manusia, itu menjadi visi dan tujuan inkarnasi Yesus Kristus yang dinyatakan salah satunya di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Dan saya akan sekali lagi membacakan bagi kita semua. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pada waktu Tuhan Yesus inkarnasi, Allah inkarnasi ke dalam dunia menjadi manusia, itu menjadi makanannya, menjadi fokusnya, menjadi yang terpenting dalam hidup Tuhan Yesus di dalam dunia ketika Ia inkarnasi untuk tujuan melakukan kehendak Allah Bapa yang mengutus Dia untuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu pemulihan relasi antara manusia dengan Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa inkarnasi Yesus Kristus adalah kehendak Allah yang ditetapkan sejak kekal untuk tujuan pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi kalau hari ini kita merayakan Natal dan kita mau memahami sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah menjadi manusia, Allah Putra menjadi manusia, yang dicatat sebagai fakta dalam sejarah bahwa pada satu masa sekitar 2000 tahun yang lalu, ketika sudah genap waktu Allah bahwa Allah Putra, Allah Anak, Yesus Kristus datang ke dalam dunia inkarnasi melalui seorang perempuan yang dipilih melalui rahimnya untuk melahirkan Yesus Allah untuk menjadi bayi, menjadi manusia. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka. Lukas pasal yang kedua. Di dalam Injil dicatat bahwa di dalam inkarnasi, Yesus datang ke dalam dunia dan tidak ada tempat bagi Yesus Kristus untuk menyatakan bahwa inkarnasi Allah Putra menjadi manusia itu bukan hasil dari pengusulan manusia atau usaha manusia atau kebaikan manusia ataupun upaya manusia, tetapi 100% adalah kehendak Allah yang jikalau Allah tidak memberikan anugerahnya kepada kita,
tidak ada seorang pun yang akan merespon dengan benar. Jadi inkarnasi Yesus Kristus itu akan berhadapan-hadapan dengan penolakan manusia yang berdosa. Allah yang inkarnasi karena begitu besar kasih Allah di dalam dan kepada dunia ini. Sehingga Allah Bapa mengutus Yesus Kristus inkarnasi supaya terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara manusia berdosa yang akibat dosa berada di dalam kutuk, di dalam hukuman kekal. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya. Allah menyatakan kerinduannya untuk manusia boleh dipulihkan dari relasi yang sudah putus hubungan menjadi dipulihkan, kembali menjadi kekasih Tuhan. Dan di dalam Injil dikatakan bahwa 100% inkarnasi itu menyatakan kasih Allah yang dahsyat kepada manusia yang tidak pantas, tidak layak, dan tidak berhak untuk menerima kasih Allah. Dalam inkarnasi ini, Allah Putra lahir, tidak ada tempat, dan dia dibaringkan di dalam palungan. Ini adalah gambar palungan versi asli. Artinya model palungan tempat makan binatang itu seperti ini. Yang cekungannya itu cukup untuk menampung tubuh mungil bayi Yesus yang kudus. Karena tidak ada tempat dalam hati manusia, maka Allah menetapkan sebuah tempat yang menerima bayi Yesus pada saat dia dilahirkan. Bayi itu ada di dalam palungan. Supaya setiap kali ketika kita merayakan Natal dan mengingat berita Natal yang disampaikan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu. Kita selalu mengingat bahwa dikatakan telah lahir, ini adalah inkarnasi Yesus Kristus, tetapi lahir di palungan. Karena tidak ada tempat bagi manusia. Manusia itu kalau tidak ada anugerah Allah, tidak ada yang pengen mengasihi Allah. Manusia begitu jahat, manusia begitu tidak baik, manusia begitu mengabaikan Allah. Kalau hari ini kita bisa merayakan Natal, kita bisa mengatakan, saya mau cinta Yesus. Itu semua. Karena Allah beranugerah mengubah hati kita. Sehingga kita mempunyai hidup yang sudah direkonsiliasi. Dan kita bisa mengatakan, Allah, aku mengasihimu. Yesus, kami mengasihi Engkau. Pada waktu kita bisa memuji Tuhan, pada waktu kita bisa berdamai, didamaikan dengan Allah, pada waktu kita bisa menyukai hal-hal rohani, semuanya itu adalah anugerah Allah. Kita perlu mengingat hal ini karena apa? Karena kita harus sadar bahwa kita bertarung setiap hari, setiap waktu dengan sifat-sifat kedagingan kita yang terus-menerus mau menghidupi ego kita, yang mencari kemuliaan bagi diri kita, yang mencari kenikmatan bagi diri kita. Dan mengapa hari ini sangat penting bagi kita untuk merayakan Yesus Kristus dalam perspektif Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud yang lahir di palungan sebagai Allah Putra yang inkarnasi, yang kelak akan naik ke Golgota setelah 33 tahun kemudian disalibkan sebagai anak domba Allah, sebagaimana tadi dinyatakan di dalam Markus pasal yang ke-10, ia datang untuk melayani dan menyerahkan dirinya menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, dan banyak orang itu adalah kita di dalamnya. Pada waktu kita melihat a manger, tempat makan binatang,
kita mengingat di sanalah Yesus Kristus anak Allah memulai pelayanan inkarnasinya untuk rekonsiliasi, akan menjadi anak domba Allah yang akan disembelih di atas bukit Golgota untuk menjadi tebusan agar kita boleh didamaikan dengan Allah. Waktu kita menyanyikan Aku Datang di dalam lagu Silent Night Holy Night, Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandangmu. Kita mengingat bahwa 2000 lebih tahun yang lalu, anak domba Allah berbaring di dalam palungan. Dan sepanjang perjalanan inkarnasinya 33 tahun di dalam dunia, anak domba Allah itu dari palungan akan menuju ke salib Golgota. Anak domba Allah akan menanggung dosa manusia. Karena memang untuk itulah ia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Ia datang untuk menyatakan betapa besar kasih Allah kepada kita, supaya kita tidak binasa. Supaya ketika kita merayakan Natal, kita mengingat bagaimana Yesus anak Allah menjadi manusia yang lahir dan ditempatkan di palungan yang akan berjalan menuju ke salib sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa kita. Dan itu akan memberikan kepada kita sebuah terang, memberikan kita sebuah motivasi, memberikan kepada kita sebuah dorongan yang kuat, yang menginspirasi, yang menggerakkan terus-menerus setiap hari, setiap saat, seperti denyut jantung kita. Bahwa inkarnasi Yesus Kristus itu menjadi inspirasi pelayanan bagi kita sebagai guru Kristen untuk melakukan pelayanan yang memodel kepada Tuhan Yesus Kristus. Inkarnasi guru Kristen ini diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11. Bahwa Yesus Kristus anak Allah yang penuh kasih, inkarnasi ke dalam dunia, ia meninggalkan segala kemuliaan. Ia melepaskan kesetaraan dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Dia melepaskan. Ia meninggalkan. Dia punya, tapi ia lepaskan. Ia tinggalkan. Untuk menginspirasi kita sebagai guru Kristen. Bahwa di dalam merayakan Natal ini kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya diberi kehormatan oleh-Mu untuk boleh mendengar suara-Mu, boleh mendengar panggilan-Mu, dan oleh anugerah-Mu saya merespon, saya boleh berdamai dengan Allah, dipulihkan relasi saya sebagai orang berdosa yang dibawa murka Allah, boleh menjadi anak-anak kesayangan Allah, boleh diselamatkan, didamaikan, dan bukan hanya itu saja, kita dipanggil menjadi sahabat Kristus untuk mengerjakan pekerjaan yang ada dalam hati Allah, yaitu supaya orang-orang yang sudah menolak Allah, yang sudah tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang sudah jatuh dalam kuasa dosa, boleh mendengarkan, boleh mengalami, boleh berjumpa dengan Yesus Kristus anak domba Allah. Kita mempunyai banyak cita-cita, banyak keinginan, ada banyak impian sebagai manusia yang ada dalam dunia, apalagi anak muda. Anak muda itu pengennya senang, pengennya nikmat, pengennya bebas, pengennya semua baik-baik saja. Tapi pada waktu kita mengatakan Tuhan Yesus, saya mau menerjemahkan yang disebut dengan semuanya baik-baik saja adalah ketika itu
adalah kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan yang mengatakan, Ia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian kita mengatakan, Tuhan, saya lahir dalam dunia ini dengan sebuah tujuan, melakukan kehendak Bapa yang sudah dirancang dalam kekekalan. Dan ketika dalam pergumulan, waktu masih di SD, di SMP, dan ketika lulus, kemudian sampai kepada sebuah keputusan, saya mau melakukan kehendak Bapa, berdiri sebagai guru Kristen untuk anak-anak PAUD dan anak-anak SD, sebagai sebuah tujuan hidup saya, melakukan kehendak Bapa. Menjadi guru Kristen berarti saya meninggalkan semua yang pernah saya pikir tentang diri saya. Saya meninggalkan hal-hal yang berpusat pada diri saya. Dan saya, untuk bisa begitu, saya harus mengosongkan diri saya. Kalimat yang dipakai dalam firman Tuhan itu bukan kalimat pasif, tetapi kalimat aktif. Bagaimana Yesus Kristus meninggalkan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Artinya apa? Ketika kita terinspirasi dengan inkarnasi Yesus Kristus untuk kita bisa sebagai guru Kristen melakukan pelayanan inkarnasi bagi murid-murid yang akan Tuhan bawa di dalam hidup kita dan Tuhan bawa di dalam hati kita. Mengosongkan diri adalah keputusan kita. Semua hal yang akan membuat kita tergoda, membuat kita terperangkap dan terjerat. Kita tahu itu. Entah itu kebiasaan buruk, entah itu hal-hal yang kita sedang terikat sekarang ini, entah itu karakter kita yang tidak bagus. Pada malam Natal ini kita mau dengan serius mengambil sebuah keputusan. Kalau saya menghormati inkarnasi Yesus Kristus, saya mau sungguh-sungguh mengosongkan diri. Tuhan, lepaskan saya dari semua belenggu, ikatan, dan hal-hal yang membuat Engkau tidak bisa sepenuhnya memakai hidup saya. Dan ini keputusan kita harus lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh dedikasi. Mengambil rupa hamba. Bukan mengambil rupa sebagai seorang yang akan dielu-elukan, dikagumi, diposisikan sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang hebat, yang banyak followernya, yang banyak memberikan like-nya. Tidak. Mengambil rupa seorang hamba yang mungkin tidak ada orang yang akan kagum dan bangga pada kita. Dan mungkin bahkan keluarga kita sendiri tidak terlalu senang dengan keputusan kita. Tetapi kita mengambil rupa seorang hamba. Hamba Kristus. Hamba yang hanya mengutamakan kehendak Tuhan. Dan kita betul-betul mengatakan, Tuhan saya mau. Karena kita terinspirasi dengan bayi kudus yang lahir di palungan. Anak domba Allah yang sepanjang hidup di tengah-tengah dunia ini. Hanya berjalan menuju ke Golgota untuk disalibkan sebagai anak domba Allah untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia. Agar kita boleh mengalami perdamaian dengan Allah. Dan kita boleh menjadi milik Allah. Dan hidup kita boleh menjadi hidup yang dipulihkan dan melakukan kehendak Allah seumur hidup kita. Setelah langkah 3 yang kita belajar dari Yesus Kristus yang inkarnasi, kita mulai masuk kepada bagaimana melalui pelayanan inkarnasi yang diinspirasi dari inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, kita melayani murid-murid kita melayani adik-adik kita melayani anak-anak kita di PAUD dan di SD pada waktu kelak kita menjadi guru. Pertama, menjadi sama. Pada waktu kita melayani, kita walaupun kita dipanggil Bu Guru, dipanggil teacher, dipanggil Pak Guru, mungkin juga ada yang memanggil Miss atau Mister seperti hari ini kita memanggil dosen kita.
Tetapi posisi itu hanya berbicara mengenai otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengajarkan kebenaran kepada murid-murid kita agar mereka boleh mengenal anak domba Allah dan mereka boleh mengalami relasi yang dipulihkan di dalam Kristus melalui ketika kita melayani mereka. Dan untuk itu, supaya itu terjadi, kita mau menjadi sama dengan mereka. Menjadi sahabat murid-murid kita, dekat dengan mereka. Sebagaimana yang diteladankan oleh para dosen FKIP, baik yang tetap ataupun yang luar biasa, yang rindu agar kami boleh menjadi sahabatmu, menjadi sama. Tentu saja kami belum sempurna. Kami mungkin tidak sungguh-sungguh bisa kau rasakan sebagai sahabatmu. Bahkan kami mungkin belum memberikan teladan yang membuat engkau bisa melihat Yesus Kristus hidup di dalam kami. Bahwa kami bisa membuat kalian merasa tidak bersukacita dan bisa kecewa. Maafkanlah kami dalam keterbatasan itu. Tetapi sebagai wakil daripada semua dosen, saya ingin menyampaikan bahwa kami sungguh-sungguh. Kami mau, tetapi kami bisa gagal. Tetapi kita semua, baik dosen dan mahasiswa, dan juga staf personal kependidikan, dengan Miss Lestia, dengan Mr. Veli, kami semua rindu untuk menjadi sahabatmu. Seperti Kristus sudah menjadi sahabat bagi kami. Seperti Kristus sudah inkarnasi menjadi sama dengan kita. Dan terus-menerus belajar. Dan engkau, anak-anakku, para mahasiswa juga akan terus-menerus belajar untuk menundukkan diri, merendahkan diri. Karena hanya ini satu-satunya cara agar kita bisa menjalankan tugas dan panggilan kita. Karena kita adalah manusia yang lahir dalam dosa dan punya satu keinginan yang berlaku pada semua manusia di dunia ini, yaitu ingin menjadi yang terutama, ingin menjadi yang terlihat baik, ingin menjadi yang dilihat orang baik. Ada kesombongan, ada kebanggaan, ada hal-hal yang kami menipu orang supaya orang melihat kita baik. Tetapi pada malam hari ini, di malam Natal ini, kita mau datang di depan palungan Yesus Kristus yang pernah menjadi bayi. Kita mau datang di depan salib Yesus Kristus, di hadapan Dia yang pernah dan sudah menjadi domba Allah yang disembelih untuk kita. Dan kita mau mengatakan, Tuhan, tolong kami supaya melalui merayakan Natal pada malam hari ini, kami mau berkomitmen sekali lagi untuk tunduk padamu. Kami mau taat, Tuhan. Kami mau taat sampai pada hal yang kami sungguh mungkin tidak sanggup, tidak bisa, tapi kami mau taat. Bahkan sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, di mana semua apa yang menjadi hal-hal dalam diri kita yang selama ini masih kita pegang dan pertahankan, padahal itu membuat Tuhan tidak bisa memakai hidup kita sepenuhnya. Pada hari ini kita mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan, saya mau taat kepadamu. Dan menjadikan malam Natal ini sebagai momentum untuk memutuskan. Tolong kami, ya Tuhan, sebagai mahasiswa UK Petra, baik angkatan The Cult, angkatan Elysian, angkatan Kasih Karunia, dan angkatan Hope. Kami semua, Tuhan, kami mau di malam Natal ini datang bersujud dan mendedikasikan hidup kami yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan ini, yang hanya Tuhan Yesus yang tahu. Kami tidak ingin lagi bersembunyi dan bersikap palsu. Kami mau sungguh-sungguh, Tuhan, untuk datang kepadamu dan menyembah Engkau dan mengatakan kami mau diproses
selama 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, dan tinggal setengah tahun bagi kami Angkatan The Call. Melalui perjalanan pelayanan kami dalam pemantapan guru muda, di mana Tuhan menempatkan kami mau bertumbuh dan berproses dalam pelayanan inkarnasi menadani Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Ada hal yang kami bisa menang, ada hal yang kami gagal, ada hal yang kami bisa setia, ada hal yang kami mengkhianati Tuhan, ada hal yang kami bisa membuat Engkau bersukacita, ada hal yang membuat Engkau berduka cita. Tuhan, ampunilah kami. Demikian juga kami, para dosen dan semua staf di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UK Petra ini. Kami bersama-sama bersujud bersama dengan semua mahasiswa. Dalam doa kami di hadapan Tuhan. Jamahlah setiap kami. Lawatlah setiap kami. Ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah doa kami. Dan tolonglah kami agar seumur hidup di dalam pelayanan kami bagimu, kami melayani dengan meneladani, diinspirasi oleh inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Kami melakukan pelayanan inkarnasi bagi kemuliaan Tuhan Yesus, agar membawa setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, mereka boleh bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami rekonsiliasi, didamaikan dengan Tuhan sendiri. Inilah doa kami di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Miss Magda untuk firman Tuhan yang sangat memberkati, dan tentunya teman-teman semua sudah mendapatkan berkat baru bagaimana kita bisa memaknai Natal bukan hanya sebagai sukacita karena kita bisa mendapatkan baju baru atau hadiah lainnya, tapi kita bisa benar-benar menemukan Yesus di dalamnya, karena Natal sebenarnya adalah tentang Yesus yang lahir untuk menyelamatkan kita semua. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sebelumnya sudah diumumkan dalam grup besar, teman-teman diminta untuk menyediakan lilin, baik itu lilin yang asli ataupun juga teman-teman juga bisa pakai lilin yang bisa di-download di Play Store gitu ya, di App Store bisa menggunakan lilin tersebut, dan kami akan memberikan teman-teman waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin waktunya selama 1 menit. Iya, 1 menit ya, kami persilakan. Dan teman-teman dalam prosesi ini kami harap teman-teman dapat memaknainya kembali, bagaimana nanti kita bisa bertumbuh semakin dalam memahami makna Natal yang sebenarnya. Jika semuanya sudah siap sedia, diletakkan di depan dan kita akan nyalakan secara bersama-sama. Malam sudah larut, meninggalkan jejak siang yang sangat panjang. Di padang rumput maupun juga di lembah, sepi meringkuk dalam selimut. Malam yang dingin. Beberapa gembala dan domba gembalaannya. Sayup-sayup ada suara pujian. Turun membelah langit malam. Alam yang hening menjadi terbangun. Segala yang hidup menatap angkasa yang penuh tentara surgawi. Dan
dan terang surgawi membuka jalan. Yesus, Dia datang ke dunia. Dia meninggalkan surga mulia. Dia menjadi sama dengan manusia. Dalam derita dan sengsara, kini kami merasakan kesembuhan kasih-Mu. Melalui kelahiran-Mu, di kandang yang hina, Kau berikan hati yang suci. Di dalam ketulusan yang sejati, pada saat ini, kami merasakan kelembutan kasih-Mu. Dan melalui kelahiran-Mu, kini kami rela setia mengikut Yesus selamanya. Amin. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa mematikan lilinnya. Dan biarlah apa yang menjadi perenungan kita di dalam prosesi malam kudus tadi dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan juga menjadi reminder untuk kita semua bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menebus setiap kita. Ya teman-teman, dan tentunya sukacita Natal kita masih belum memudar. Saya melihat sukacita masih terpancar dari kita semua. Oleh sebab itu, untuk melanjutkan sukacita Natal kita, mari kita tonton bersama-sama video kreativitas yang sudah dikumpulkan beberapa hari sebelumnya oleh panitia. Mari kita sambut, dan kepada panitia kami persilakan. berkenan padamu.
hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Jesus Christ is born. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Go down the mountain, over the hills and everywhere. Go down on the mountain, that Jesus Christ is born. Gembala sayapku ketika mendengar nyanyian bala surga gembira. Go down on the mountain, over the hills and everywhere. Go down on the mountain, that Jesus Christ is born. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Go down the mountain, over the hills and everywhere. Go down the mountain, oh Jesus Christ is born. Oh Jesus Christ is born. Kakak mengucapkan selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Halo guys. Halo. Gimana nih Natal kali ini? Corona. Gak asik Wah, nih, iya. bete. Ya guys, gak nyangka sih ya ini kita tuh mau Natalan gitu, udah mau berakhir ya tahun ini. Tapi ada yang gak enak nggak sih Natal tahun ini? Betul Polai. Nggak bisa selamatan, nggak bisa beli baju baru, nggak bisa ke gereja. Paling ketemuan di meet gini di Zoom. Iya. Biasanya kan kita itu pergi ke rumah bareng. Terus kita cacak ke dapurnya ya kan? Kita bisa makan bareng-bareng. Kerjanya Putri kan biasanya gitu, ngabisin makan. Kok bawa nama gue sih? Gimana sih? Padahal ya, Melvina tuh yang kalau ke rumah tuh yang habisin isi kulkas, tahu gak sih? Gimana sih? Gak tahu, tapi gak enak banget gak sih? Aku tuh kayak gak suka gitu Natal kayak gini. Pengennya ya gak
Gak usah Natalan deh. Iya sih. Memang gitu. Yang lainnya. Emang sih, Cek. Pada pertengahan itu kalau kita rindu Natal banget kan. Kita rindu untuk makan kue gini-gini. Tapi sebenarnya Natal itu Apa? sebagai simbol kita memperingati kelahiran Juru Selamat kita. Oke, jadi tetap sukacita ya. Walaupun hanya dalam kamar Natalnya. Yes, iya benar banget kata Mira. Put, dengarin tuh. Oh, ya. Natal itu bukan tentang makanan, Put. Kamu ya yang habisin isi kulkas ya, bukan Putri ya. Kamu cekin dapur orang tahu. Kamu, ish. Udah, Natal udah mau mendekat, udah. Berhenti bertengkar. Oke? Yaudah. Oke. Nih, maaf ya. Udah, aku maafin. Aku juga minta maaf ya. Sekarang, Mohon maaf lahir dan batin, guys. Merry Christmas. and Happy New Year. And Happy New Year. Sarangi. Selamat hari Natal. Oke. Mahok, ucapkan selamat hari Natal. Teman-teman masih semangat. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, Tuhanku. Merry Christmas.
Natal bukan hanya perayaan. Seperti putaran bumi yang pasti terjadi, kelahiran Isa Al-Masih kembali diperingati pada hari agung Natal tahun ini. Dalam sukacita dan keceriaan hati yang bersemi, dalam kidung malam kudus yang mengalun abadi. Ketika Natal yang agung kau rayakan lagi seperti pada tahun-tahun yang lalu, ingatlah, Natal bukan cuma cahaya lilin dan kerlap-kerlip lampu warna-warni, bukan pula cuma nyanyian malam kudus yang syahdu, tetapi hakikat sebuah kelahiran baru yang mesti kau lakukan dalam hidup bagi sesama dan negeri ini. Seru. Luar biasa. Istimewa. Mantap. Semangat. Wonderful. Maria. Wapik. Teruntuk yang spesial di hari yang spesial. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Natal menunjukkan jalan kasih Tuhan bagi anak-anak kesayangannya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal semua, sukacita surga selalu bersama kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Pergi ke pasar beli bantal. Cakep. Belinya di pasar Menganti. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal semuanya. Damai Natal beserta dengan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren-keren banget ini. Aku sampai kita nggak berhenti tertawa loh. Karena memang sangat keren-keren banget ya. Ada yang mengharukan, ada yang bikin ketawa, dan ada yang bikin saya goyang. Oke, sekali lagi mungkin kita kasih tepuk tangan dong buat teman-teman. Sangat luar biasa. Iya, dari angkatan 2 sampai angkatan 5 semuanya ikut berpartisipasi dalam merayakan Natal FKIP pada saat ini ya. Sangat luar biasa sekali teman-teman, ini video-video yang kalian kirimkan ini membuat kita speechless, membuat kita goyang. Tadi ada video yang membuat kita ikut goyang gitu ya. Iya. Dan saya mau mengulang satu kata untuk Natal, Kak. Wapi kol. Natal wapi, kalau aku wapi. Natal kata untuk Natal. Apa yang tersirat di pikiran Kakak saat ini? Natal itu indah gitu ya. Iya, indah ya. Khusus sekali katanya. Nah, teman-teman, seperti yang telah diinfokan di dalam grup besar bahwa ini akan menjadi salah satu lomba gitu ya. Jadi di sini kami akan memilih dari mulai dari angkatan 2 sampai angkatan 5 siapa yang menjadi salah satu bukan salah satu. Yang menjadi kreatif. Yang video kreatif, lucu dan juga inspiratif gitu ya. Jadi teman-teman di sini
mungkin setiap angkatan boleh dipersiapkan dirinya nih Kak, aku atau siapa gitu ya. Aduh, aku nggak ya. Iya, Pasti silakan rasa iya. deg-degannya bisa dimunculkan sekarang. Iya, mungkin apa-apa. Sudah mulai deg-degan ini ya. Dan untuk hadiahnya ini di sini kita juga menyediakan hadiah juga ya. Iya. Tapi nanti hadiahnya akan rahasia. Iya, ada rahasia ini. Jadi masing-masing angkatan silahkan tunjuk salah seorang perwakilan kalian untuk segera menghubungi salah seorang dari panitia kami. Nah, dalam hal ini adalah Shirley Florencia. Nah, kontaknya dapat kalian temukan di grup besar ya. Nanti kalian bisa menghubungi salah satu saja dan hadiahnya akan kita infokan di situ. Nah, tapi tunggu dulu, kan kita belum pengumuman. tahu ini siapa ya. Jadi siapa. dipersiapkan aja diri dulu, mungkin dipilih salah satu perwakilannya gitu ya. Dan kita hanya akan memilih dua ya, dua pemenang. Kreatif, lucu, dan juga inspiratif. Gitu ya. Jadi untuk pengumumannya sendiri kami akan menyerahkan langsung kepada Miss Lisa. Pada Miss Lisa kami persilakan. Oke, selamat Natal semua. Selamat malam. Saya kayak yang spesial gitu hari ini bisa kelihatan wajahnya. Biasanya saya tidak kelihatan wajahnya. Baik. Semua kreatif ya yang sudah mengirimkan, setiap angkatan ya mengirimkan video ucapan selamat Natal, semuanya kreatif, semuanya sudah betul-betul ada effort yang besar untuk itu. Video-video ini sudah dicermati oleh beberapa juri kita. Nah, jangan khawatir, jurinya kaliber internasional ya, yaitu Pak Pak Iman ya, Pak Iman Subekti dan Miss Miss Lestia ya, yang sudah memberikan penilaian ya. Nah, ada 2 angkatan, semua nilainya mirip-mirip ya. Jadi total nilainya 2019. Yang satu lagi 2020 skornya. Oh, terima kasih Bu Magda. Saya dibilang cantik oleh Bu Magda. Nggak penting. Terima kasih Bu Magda. Iya, seringkali nggak bisa muncul on cam, ini pinjem Bu. Hasilnya pinjem. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Tadi nilainya 2019 ya, ada 3 video 2019 nilainya. Ada 1 video 2020 nilainya. Lalu ada 1 video yang cuman beda 1 angka 2021 ya. Nah, saya yakin juri-juri sudah mempertimbangkan dengan sangat mendetil keputusannya, dan ini tidak bisa diganggu gugat ya. Oke, saya umumkan angkatan yang mendapatkan apresiasi, bukan pemenang ya, semua pemenang ya. Angkatan yang mendapatkan apresiasi pertama untuk video terkreatif, jadi penilaiannya kreatif, lalu inspiratif, kompak, dan menarik ya, dan lucu juga gitu ya. Nah, angkatan yang mendapatkan apresiasi adalah, mana musiknya? Deng 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 deng. Angkatan Elysian, angkatan 3. Oke, selamat untuk angkatan 3, angkatan Elysian. Silakan nanti berhubungan dengan panitia ya.
Oke, saya kembalikan kepada kedua MC kondang kita. Untuk pengumuman yang satu lagi juga dipersilakan, Miss, untuk lomba kreativitas. Ada dua orang. Miss Lisa? Miss Lisa, untuk lomba yang satu lagi. Sudah. Hanya satu saja akhirnya. Oke. Jadi dalam hal ini kita hanya akan mengambil satu saja. Mohon maaf kami mengatakan dua, ternyata hanya satu. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin angkatan Alison boleh dipersiapkan dari sekarang ini perwakilannya siapa yang akan menerima apresiasi gitu ya. Jadi bisa mungkin diskusi mau bisa diskusi mau buat apa juga. Mungkin mau dibuat MC-nya juga nggak apa-apa. Buat traktir kami it's okay. Harus ini kayaknya. Oke. Dan sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah menyampaikan karyanya. Sangat luar biasa sekali. Buat teman-teman yang belum bisa terpilih, tapi semuanya sudah menjadi pemenang. Tetapi yang terpilih hanya satu, teman-teman. Tapi semuanya menjadi pemenang. Iya, tapi betul saya sangat mengapresiasi semua usaha teman-teman yang effortful dan luar biasa sekali. Dan tentunya itu bukan untuk kita sendiri, bukan hanya untuk kejuaraan ini, tapi untuk kemuliaan nama Betul sekali. Tuhan. Dan teman-teman jangan khawatir, event-event selanjutnya itu bukan berhenti sampai di Natal gitu kan ya. Event itu masih banyak dan akan terus ada gitu ya, namanya seperti itu. Dan oke, selanjutnya mari kita akan bersama-sama. Semuanya masih harus fokus dan tetap mendengarkan ya. Jadi di sini kita akan bersama-sama mendengarkan ada pengumuman yang berkaitan dengan semester depan. Jadi teman-teman harus fokus. Jadi pengumuman ini akan disampaikan oleh Miss Magda. Kepada Miss Magda kami persilakan. Baik, pada Natal hari ini kita akan bersama-sama pertama ya melakukan sebuah evaluasi hidup sepanjang tahun 2020 sebelum memasuki tahun 2021. Dan evaluasi ini hanya dilakukan oleh kita sendiri secara jujur di hadapan Tuhan. Bentar ya, saya harus pakai ini suaranya saya tidak dengar sebentar ya. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri tahun 2020, saya berharap semua kita secara pribadi melakukan personal evaluation agar pada tahun yang akan datang kita betul-betul sudah semakin bertanggung jawab, semakin berdedikasi, semakin berkomitmen menjalankan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ini menjadi sebuah pesan yang sangat penting dan diharapkan menjadi kebiasaan kita sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan Kristus sepanjang umur hidup kita. Karena dengan cara demikian, kita akan mengalami sebuah proses pertumbuhan sebagai murid Kristus dan hamba Tuhan. Setelah kita melakukan evaluasi, kita akan membuat perencanaan bagaimana kita akan meningkatkan hidup kita dalam semua aspek, baik dalam aspek yang bersifat rohani, khususnya hubungan kita dengan Tuhan, dalam aspek karakter, dalam aspek akademik, dalam aspek moral, sosial, semuanya. Dan itu kita buat perencanaan, dan itu kita set untuk tahun 2021. Nah, bagi mahasiswa diharapkan untuk men-sharingkan itu kepada dosen wali di dalam pertemuan KTB atau waktu bimbingan, supaya bisa terjadi proses coach atau mentoring oleh dosen bagi pertumbuhan iman kita. Yang kedua, bahwa di tahun 2021 kita masih akan menjalani proses belajar, kalau saya pakai masih itu berarti sudah tahu ya ujungnya ya, secara dalam jaringan. Jadi
diawali dengan bulan Januari, di mana mahasiswa angkatan The Colt akan menyerahkan tugas akhir selambat-lambatnya tanggal 5 Januari, dan 1 minggu kemudian akan menghadapi yang disebut sebagai presentasi misi hidup, dan setelah itu akan bersiap untuk berangkat menuju ke ladang pelayanan masing-masing sebagai pemantapan guru muda. Dan khusus untuk angkatan The Colt, pelayanan guru muda dilakukan semester 8. Tetapi untuk angkatan berikutnya Elysian, Hope, dan Elysian, Kasih Karunia, dan Hope, itu pemantapan guru muda akan dilakukan pada semester 7. Hanya kali ini saja khusus dilakukan di semester 8. Nah, beberapa mahasiswa yang melakukan PGM, ada yang di tanah Jawa, ada yang di luar Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua. Nah, dan kali ini untuk pertama kali angkatan The Colt yang akan menembus masuk pelayanan PGM di Papua, dan sekali ke Papua bukan cuma 1 semester, akan dilanjutkan dengan pelayanan sulung dan pelayanan misi. Nah, karena itu semua adik-adik kelas mendoakan kakak-kakak yang dalam hari-hari ini sambil merayakan Natal, sambil merayakan penulisan tugas akhir dan menyelesaikan, agar pada tanggal 5 sudah bisa menyerahkan tugas akhirnya. Jadi doakan semua kakak-kakakmu dan yang sedang melakukan tugas akhir, melakukannya jangan dengan stres, tapi dengan serah pada Tuhan. Jadi bukan stres, tapi serah kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan kita. Nah, bagi adik-adik Elysian, Kasih Karunia, dan Hope, kalian akan mengikuti kuliah secara daring sampai dengan UTS. Setelah itu, kalian akan mendengarkan pengumuman. Nah, pengumuman itu tentu diberikan sebelumnya. Bila Tuhan berkenan, maka angkatan pengharapan, angkatan Hope, akan mulai melakukan perjalanan terbang yang dari luar Jawa untuk mendarat di depan kampus UK Petra, dan sebagian akan masuk di Teachers House untuk mulai memasuki paruh kedua semester depan dalam luar jaringan. Nah, kita berdoa supaya ini bisa terjadi. Karena bukan hanya kamu yang ada di luar Surabaya maupun di Surabaya yang sudah lama menunggu kapan masuk ke kampusnya. Kami juga para dosen dan kakak-kakak kelasmu tuh yang selama ini lewat daring, pengen kalau bisa kita ya terpaksa kalau harus pakai masker, terpaksa kalau kita tetap harus pakai face shield, dan kita tidak bisa hug, tidak bisa tos, tidak bisa secara fisik bersentuhan karena masih harus menerapkan social distancing. Tapi sudah ada kabar baik. Kita bisa berpandang-pandangan, kita bisa kuliah, dan kuliah kita karena jumlah mahasiswa kita tidak beratus-ratus, tapi hanya berpuluh-puluh, maka kita berharap semuanya akan kuliah satu kaligus, tidak dual mode. Jadi semua face to face. Karena itu, tolong beritahu kepada orang tuamu masing-masing supaya orang tua merelakan anaknya keluar dari rumah menuju ke kampus secara fisik. Karena kalau orang tua tidak setuju, tidak boleh nanti anakku kena COVID, saya simpan di rumah. Nah, kita tidak bisa memaksa. Karena itu, bagi mahasiswa yang berpikir mungkin orang tua saya belum ikhlas misalnya setelah UTS untuk melepas saya, maka diharapkan kamu sudah mulai berdoa, mensosialisasikan, dan nanti kami akan mencoba untuk menceritakan kondisi di Surabaya bagaimana, sebab dengarkan baik-baik. Ketika kita masuk ke daerah, masing-masing kita sudah membawa aroma daerah kita masing-masing.
maka kita pasti harus menerapkan karantina mandiri di tempat kos atau di TC House, ya, Teachers College House. Dan untuk karantina mandiri harus dilakukan dengan amat sangat disiplin. Dan ini diberlakukan bagi mahasiswa yang hari ini masih tinggal di TC House dan belum kembali ke daerah dan tidak merencanakan kembali ke tempat asal. Saya harus mengatakan dengan sangat tegas, tidak boleh melanggar 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, ya. Ini kita sudah bosan mendengar, tapi kenyataannya beberapa mahasiswa yang katanya mau jadi guru ternyata tidak taat. Bagi saya itu tidak baik. Saya serius. Jadi tolonglah semua harus berkata begini, saya harus menjaga tidak boleh ada saudara saya yang terpapar gara-gara saya tidak disiplin, dan karena saya tidak disiplin saya terpapar orang lain dan saya menjadi ancaman bagi orang lain juga. Karena kita semua ingin usia kita panjang, kita tidak perlu melalui sakit masuk ke ICU, merintih-rintih, karena kalau kena COVID itu amat sangat menderita. Sakitnya luar biasa. Karena itu, dalam rangka mempersiapkan kita untuk ke UK Petra Surabaya, kita berdoa supaya semua orang tua tidak ada yang tidak menyetujui. Dan kita semua siap. Nah, bagi yang tidak akan masuk TC House yang di luar kota, kan yang sudah meninggalkan kos-kosan misalnya, kan ada beberapa. Untuk pengurusan kos ini dan itu, silakan nanti melakukan koordinasi dengan teman-teman yang ahli perkosan di Surabaya, di sekitar Petra. Supaya bagaimana caranya sebelum kalian terbang, sudah ada yang membooking. Karena ini diterapkan untuk semua mahasiswa se-Petra Raya, berarti kos-kosan ini akan menjadi serbuan. Sementara kos juga harus menerapkan social distancing dan segala macam itu. Jadi kami nanti akan mengupdate dan mendukung bagaimana caranya kalian dalam proses dari rumah ke kampus dalam keadaan sehat dan kita semua bisa berkuliah dengan baik. Nah, karena jarak antara UTS dan kuliah itu tidak ada hari kosongnya, maka kita nanti akan membuat setelah UTS, kamu daring dari rumah, akan ada 1, 2, atau 3 hari untuk proses transit. Dan itu tidak akan ada kuliah, supaya proses pindah-pindah, dan untuk mahasiswa BARU, Angkatan Hope, kalian akan disambut, dirayakan dengan prinsip 3M itu. Nah, ini gambarannya. Dan Angkatan Hope sudah menyiapkan acara menyambut dirinya sendiri. Nah, sudah itu. Nah, itu tinggal dilaksanakan. Nanti dimodifikasi. Jadi, Hima akan menyambut. Tapi Angkatan Hope ini, PAUD dan PGSD, itu sudah buat acara menyambut diri mereka sendiri. Acaranya sudah selesai dan hebat. Nah, itu tinggal nanti waktu liburan, silakan kalian rapat dan sebagainya, untuk memikirkan bagaimana itu akan diwujudkan. Saya berharap hal ini akan terwujud, hal ini akan terjadi, kita semua berdoa. Terakhir, bagi kita yang hari ini mendapati diri tidak maksimal belajar, pada waktu mengikuti kuliah kita sudah berdosa dalam tanda petik, memasang kamera off, mengatakan tidak ada sinyal, padahal kita berdusta karena kita sedang tidak mood atau kita melakukan berbagai macam hal yang sebenarnya kita sedang tidak jujur, baik waktu kuliah 1 semester ini maupun waktu mengerjakan tugas, waktu pun mau UAS. Saya ingin sebelum mengakhiri tahun ini, semua hal yang Tuhan berbicara dalam hati kita, yang menegur kita bahwa kita sedang tidak jujur, kita sedang tidak berintegritas, baik waktu kuliah, pada waktu kita melakukan hidup kita di rumah, kita sedang melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan,
dan kemudian kita melakukan sebuah kebiasaan dan karakter yang tidak baik, maka saya minta sebelum kita mengakhiri tahun ini, dan tadi pertama saya sudah minta kamu mengevaluasi, kamu menghubungi dosen walimu, kamu mengatakan apa yang menjadi kelemahanmu, kekuranganmu, kegagalanmu, dan kemunafikanmu, dan dosa-dosamu. Dan ketika kamu melakukannya dengan jujur, maka pengampunan sudah diberikan di depan. Jadi tidak perlu takut, tidak ada dosen yang akan memaki-maki atau marah, mungkin akan menangis, sedih bersama dengan kamu. Kalau kamu jatuh, mungkin jatuhnya kepleset, atau ada yang jatuhnya agak dalam, dan ada yang jatuhnya sangat dalam. Karena apa? Karena kita ada dalam situasi di mana hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Jadi, berdoalah supaya Yesus Kristus bersukacita di hari Natal yang kita peringati di seluruh dunia, termasuk di FKIP. Bahwa di sini, anak-anak Tuhan bersama para dosen, kami ingin hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. So, the last thing, very important, do it. Jadi waktu kamu nanti mengucapkan selamat Natal sama dosen wali, pada hari Natal, yang kita peringati seluruh dunia, entah 24, entah 25, tulislah hal-hal yang kamu ingin dosen walimu mendoakan kamu. Tetapi kamu boleh menambah, selain ke dosen wali, mungkin kamu ingin ke dosen lain. Kamu boleh melakukannya. Intinya, tahun ini diakhiri dengan sebuah kejujuran, keterbukaan, dan hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Oke? Dan jadwal kegiatan untuk semester depan, untuk PRS, kemudian untuk kuliah pertama, kemudian untuk persekutuan pertama, semuanya akan diinformasikan kepada kalian. Lihatlah di WhatsApp grup kelompokmu sendiri, dan juga lihatlah di Lentera, dan lihatlah di mana kalian biasa mendapatkan informasi untuk kalian. Kalau kalian ragu-ragu, kok saya tidak dapat apa-apa, kamu harus kontak dengan teman seangkatan. Tidak boleh ada yang pasif, tidak mendapatkan apa-apa, diam saja, karena kamu semua calon guru harus aktif, proaktif, dan berinisiatif. Oke? So, wish you a blessed Christmas and a joyous New Year for every students and all lecturers. God be with you. God loves you and I love you too. God bless you. Terima kasih Miss Magda untuk pengumumannya, dan teman-teman jangan lupa ya semua pengumuman yang sudah disampaikan oleh Miss Magda bahwa kita akan memulai pembelajaran secara online setelah ini nanti, dan adik-adik kita akan segera sampai ke Surabaya. Kita pasti sangat bersukacita untuk kedatangan mereka, dan semoga Tuhan memberkati setiap kegiatan yang ada. Ya. Teman-teman, nggak kerasa ya, sekarang sudah mau berakhir. Mau berakhir 2 jam, ini sudah mau 2 jam, padahal aku ngerasanya baru 30 menit gitu. Iya, kayak bentar banget. Kita terlalu enjoy ya, kegiatan ini benar-benar luar biasa, dan Tuhan sudah berkati dari awal sampai akhir. Sangat luar biasa. Dan sekarang Kak Pandu, kita mau ngapain? Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama kita sama-sama kembali lagi mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk ke dalam praise and worship. Dan kami persilakan kepada teman-teman praise and worship untuk mempersiapkan. Teman-teman masih semangat memuji Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita ini dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu dari Pulau Dari. Dari pulau dan benua terdengar suara
Teman-teman, sebelum kita akhiri Natal kita ini, karena Tuhan sudah memberkati kegiatan ini dari awal sampai akhir, mari kita akhiri juga dengan penuh ucapan syukur. Mari kita sama-sama berdoa, dan dalam hal ini kami minta Miss Judith untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Miss Judith kami persilakan. Sebelum saya berdoa, saya hanya mau mengatakan bahwa kalau saya lihat layar dan saya lihat semua wajah-wajah, guys, I miss you so much. Dan saya tahu semua dosen, we miss you so much. Dan saya tahu ada banyak yang sudah menulis itu di chat. It's true, we do. Dan walaupun mungkin ini bukan semester yang kami harapkan, kami tahu bahwa Tuhan berdaulat dan Dia punya rencana yang baik. It's the only reason we keep going. Karena kita tahu Dia punya rencana yang baik, walaupun di dalam kedagingan saya, I just want to be with you and I want to give you a hug. But that's just me. Dan saya tahu bahwa kita sungguh serahkan itu kepada Tuhan karena Dia punya rencana yang baik bagi kalian dan juga untuk saya di dalam proses ini, dan Dia mau memproses saya melalui ini juga. So we're doing it together. Dan mari kita berdoa, dan saya akan membuat Miss Yuli sangat bangga. I'm going to pray in English. She's going to be so happy with me. Okay? Let's pray. Father, we want to say that as we look over this last semester, we realize we could not have done this without your grace. It is by your grace that we can come to the end of this semester and say that even in the difficult times, you were with us, you helped us, you strengthened us, and that you are just a good God. And Lord, I just want to ask that you would continue to help us to see your grace. Lord, that you would help us to see the way that you are working in our lives. Lord, I surrender each of these people in this group to you, whether they're teachers or whether they're students, whether they're lecturers or whether they're students. Lord, that we would surrender our lives to you. That just like Jesus came and took the nature of a servant, that we would be willing to serve you wholeheartedly, to live for your glory, to live in obedience. And Lord, you know, for some people, this Christmas is full of great joy, they're excited. And for others, there are challenges that they face. Challenges in their home, challenges because they can't go home. Lord, I pray for each person, whether they're excited about Christmas or whether they have worries, that you would be their comfort, you would be their joy, and you would be their hope this Christmas. We just are thankful because even in all of COVID, even in all of the problems in this world, we have hope because Jesus came to the world. He came to save us. He came to give us life. And we are so thankful that because of Jesus's birth, his life, his death, his resurrection, we have a hope that no one can take away. COVID cannot take it away.
problems in this world cannot take it away. So I pray your blessing on each person, that they would leave with hope that you are King and that we can rejoice in you no matter what we face. So we thank you that you're a good God. In Jesus' name, amen. Terima kasih Miss Jude. Teman-teman sudah merasa sangat terberkati dan ya kita harus mengakhiri kegiatan ini ya Pak Pandu. Meskipun sebenarnya kita tidak mau mengakhirinya, kami masih ingin bersama-sama dengan teman-teman dan Bapak Ibu dosen di tempat ini. Ya, tapi sebelum kita semuanya meninggalkan room Zoom ini, boleh minta tolong semuanya, ayo dong on cam karena kita mau dokumentasi. Betul sekali. Iya. Nggak mungkin dong, nggak afdol kalau kegiatan seindah ini kita lewatkan tanpa dokumentasi. Iya, betul sekali. Teman-teman mungkin bisa dipersiapkan rambutnya, ditata. Make-up-nya mungkin ada yang masih belepotan, boleh dilap-lap sedikit. Iya, sedikit. bisa. Kalau ada yang blush on-nya ketebalan, bisa dilap dulu. Eyeshadow-nya mungkin yang belepot-belepot boleh dilap. Lipstick-nya mungkin di merah-merahan juga boleh. Rambutnya yang berantakan bisa dirapiin, tapi nggak usah nyatok dulu ya, nanti kelamaan. Supaya nanti fotonya bisa bagus, nanti kalau di-upload, itu biar Instagramable gitu kan. Bisa, betul-betul. Nanti bisa di-tag kita juga. Bisa di-tag kita juga, @pandu, @pnd_wt ya. Sama Dapat sekalian di follow. Oke, boleh di-tag kita. Iya, betul. Semuanya sekali. boleh minta tolong dinyalakan kameranya, apakah sudah menyala semuanya ini? Sayang sekali kalau ada yang melewatkan momen ini, teman-teman. Oke, sudah menyala. Sejauh ini sudah menyala semua. Wah, ada yang rame-rame ini. Wah. Ivana sampai Ketsi, tapi di sini ada Ivana, Ketsi, Justina sama Ismir. Rame-rame sekali ya. Oke, jangan sampai melewatkan momen ini, teman-teman. Banyak yang sudah sampai rumah nih, saya lihat teman-teman angkatan saya, kakak angkatan juga sudah pada sampai rumah, luar biasa. Luar biasa. Pak Iman di belakangnya ada pohon Natal gitu ya. Wah, halo Pak Iman. Pak Iman pakai topi Santa. Wah, siap-siapkan kaos kaki teman-teman. Siapa tahu nanti diisi sama Pak Iman. Oke, tampaknya semuanya sudah menyalakan kamera dan saya persilakan kepada teman-teman PDD. Ya, jangan lupa tahan pose terbaik kalian. Bagaimana nih Kak Pandu? Kita mau pasang pose apa? Pose yang kompak. Kok pose gini, pose biasa. Oke, jadi di sini ada 2 slide, jadi ditahan. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Siap, sudah selesai. Oke. Jadi nanti jangan lupa ya kalau misalkan mau diupload di Instagram boleh, jangan lupa tag kita berdua. Iya betul, tag kita berdua dan tag FKIP dan juga Hima Budatra. Ya, oke. Ada Miss Lestiani minta lagi. Lagi. Mau lagi kan? Mau lagi. Tim PDD apakah memadai untuk kita lagi? Di sini juga ada ketua panitia. Bagaimana? Mau lagi atau sudah selesai? Gas. Oke, tamannya sudah selesai. Sudah selesai ya. Kalau begitu kita akhiri. Tapi kita mau menyerahkan dulu kepada Well ini ya. Ada pengumuman sedikit dari teman kita Well. Silakan Well. Ya, halo semuanya. Terima kasih Bapak dosen, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semua yang sudah mengikuti acara Natal pada hari ini. Nah, setelah ini, sebelum keluar ada isi angket eval dan regis out dulu. Kan tadi masuk sudah regis in kan, sekarang keluar harus regis out. Jadi belum berhak keluar kalau belum mengisi angket eval dan regis out. Terima kasih. Kirain ada snack Natal. Oke, terima kasih. Well, teman-teman jangan lupa untuk mengisi angket eval dan juga form regis out ya. Jadi sebelum teman-teman meninggalkan room Zoom ini, teman-teman wajib dan harus mengisi regis out supaya teman-teman itu kehadirannya itu tercatat gitu. Jangan sampai teman-teman komplain tuh aku kok nggak di absen gitu padahal aku datang gitu. Nah, itu mungkin teman-teman lupa mengisi gitu ya. Dan sekarang sekali lagi kita mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.